Marilah Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, kita mendengarkan tausiah dari beliau yang kami hormati, Al-Mukarramah Ustadzah Mar'atus Sholihah. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ijabatil mas'ul lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatillah fi hadzal majlis wa bi rahmatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal 'aidin wal faidin wal maqbulin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa nawwirhu binuri ma'rifatika ya Allah. Nun sewu donga sareng-sareng piye nggih? Kula dherekaken nggih. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqqiqna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wakhtim lana bihusnil khotimah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Murabbi rohina wa jasadina wa masyayikhina. Niki sedaya yang hadir di sini masyayikh semua. Nggih, para guru, bahkan adanya saya saat ini berdiri di sini nggih barokah jenengan Bapak. Bapak Ibu, sedaya
ingkang tansah kita hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati beliau Bapak Teguh Handoko SOS selaku Kepala Didikpora Kabupaten. Sampun rawuh. Mboten rawuh, mustahil lagi. Mustahil nggih. Karena bersamaan dengan acara kabupaten. Atau ada yang mewakilinya? Oh belum. Oke. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kita, walaupun jasadnya tidak ada di depan mata, tapi rohnya tetap bersama kita. Karena adanya kita, pasti ada orang-orang pendahulu kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Korwil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pengawas dan juga penilik PNFI. Oh, didhawuhi kan maringi penilik ngoten nggih. Niki kula diparingi catetane mung PNFI lho. Untung kula mau mirengke jenengan, Pak. Penilik PNFI. Saking pengawas PNI dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah akan selalu mendapatkan barokah dan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimah yang terindah yang pantas keluar dari lisan seorang hamba selain kalimah thayyibah. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalimah-kalimah yang indah, kalimah-kalimah thayyibah yang kita baca, yang kita ucapkan, yang kita jaga, kita dawamkan, kita istiqomahkan. Nanti kalimah-kalimah tersebut yang akan menjaga kita ya sampai akhirat. Yauma la yunfa'u malu wala banun. Ada hari di mana tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Apa itu? Malun, harta, wala banuna, dan tidak pula anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang di dalamnya terukir kalimah-kalimah thayyibah. Dan kalimah yang terindah yang membuat kita bahagia adalah kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat banyaknya tidak terkira. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, sampai tidak ada satupun hamba Allah yang mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin apa betul Pak Bu? Terlebih pada siang hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang penuh dengan barokah tanpa ada suatu halangan apapun. Semoga majelis ini menjadi majelis yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuji kita semua di depan para penghuni langit, di depan para malaikat. Amin Allahumma. Jadi pun lemes, sudah mendekati jam 12. Nggih Bu nggih. Nah, wis ketemu nih. Shalawat ma'assalam teruntuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatul utmanya. Dan orang yang punya cinta yang hakiki tidak hanya mengharapkan pertolongan yang agung saja, tidak hanya mengharapkan syafaatnya saja, tapi mengharapkan pertemuan kepada sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di siang dan malam. Apabila waktunya kita berjumpa kepada Nabi, oh sungguh bahagia ya Nabi salam
Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya bu, walaupun niki suaranya pas-pasan, mohon maaf saya sambil jalan tidak apa-apa nggih Pak Bu nggih. Mboten napa-napa nggih. Tapi niki kula ngajak datang panjenengan ungkapkan rasa cinta kita kepada baginda yang akhlaknya begitu mulia dengan memuji, menyebut namanya. Kullul qulubi ilal habibi. Ketika hati kita condong kepada orang-orang yang kita cintai, pasti akan merasa bahagia. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayo ben betul ngantuk. Sallallahu sebab napa? Tenang. Oke, adem bahagia. Ngoten nggih. Nyuwun pangapunten iki Bapak Ibu, niki sedaya sesepuh kawula dalem wonten ing mriki namung derek dawuh. Nggih mboten ateges saya ingin menceramai panjenengan, mboten muyahi segara niki. Nggih, sementara ada Bapak Ibu guru, ada pengawas, kalau mau disampaikan katanya dalam niku napa Pak? Alumnus guru ngoten nggih Pak nggih. Alumnus guru ngoten nggih. Bahkan yang pangapunten sampai saat ini pun saya masih gandrung kepengin dados guru. Nggih, ngeten lah. Nggih, dados walaupun mungkin saya untuk saat ini memang suami belum mengizinkan saya untuk di sekolah atau pendidikan formal lagi, ngajarnya di pondok pesantren sendiri, tapi alhamdulillah selalu didukung dalam kita tasih saat nomor ini kuliah malih ini Pak. Alhamdulillah doanya niki sawet tesis niki Pak nggih. Muga-muga benjang saged dados panjenengan bisa dados guru. Walaupun nanti kalau usianya sudah tua, tidak ada harapan untuk menjadi pegawai negeri, tidak apa-apa. Nggih. Karena yang namanya mengajar itu adalah nopo sangat mulia sekali, sangat mulia. Niki orang yang mau mengajarkan, menyampaikan ilmu agama, bahkan ilmu pada umumnya, yang mohon maaf bukan hanya ilmu agama saja, bahkan semua bidang ilmu itu pedomannya adalah Al-Quran. Ilmu pengetahuan alam tentang tata surya, bagaimana proses manusia ada di dalam dunia, semuanya diterangkan di dalam Al-Quran. Tidak ada ilmu yang tidak ada di Al-Quran. Lane awak piyambak niku jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu dan jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menyampaikan, mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya. Semoga bermanfaat. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ngeten nggih. Jane iki riyen leres Pak dalam wonten SD 1 Telagawira. Yang meeting SMP Satap nggih. SMP Negeri 6 Satap Banjarnegara. Terus waktu itu tahun SMP double tahun SD. Bahkan saya mendapatkan berapa jam pelajaran full di SD-nya full. Sebelum ada PNS PAI full niku. Terus kalau di SMP-nya Satap termasuk Rintis SMP direk ngoten niku. Terus nyambi meleh kan wekdal niku wonten MA Cokro Aminoto yang dulu di Telagawira, sekarang di Sukanandi. Yang cabangnya mana tadi sekarang sudah kayaknya udah sendiri niku. Kula ki derek rintis. Maksudnya derek sinau wonten ing mriku, mboten rintis tapi nggih derek sinau teng mriku. Di mana kita tempat? Dan ngendirikane masyayikh kula ngoten iki. Di mana tempat yang engkau pujaki? Terus kemudian tokul ki bahasa Indonesia apa Pak? Tokul. Oh tumbuh ya, tokul. Di mana kamu berpijak atau kamu berhenti atau kamu beristirahat, kok di tempat tersebut tumbuh? Kok tumbuh? Tokul ya. Majelis taklim atau tempat untuk belajar itu satu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun saat ini orang sukses seperti apapun, presiden, yang jadi pejabat, jadi apapun, semuanya adalah hasil dari pendidikan. Dan guru itu adalah orang yang paling berperan paling utama, orang tua dan guru. Maka saya kemarin derek sowan teng Romo Kiai guru kula, Romo Kiai Haji Mabi Hakim ketika akan ngoten. Nduk, kowe iki anakku donya akhirat.
Wong tuamu ki ngedonaken dari perut ke bumi Allah, tapi gurumu yang mengangkat dari bumi ke langitnya Allah. Guru sing nitik-nitik jiwa, wong tua nitik-nitik rogo. Maka ketika menjadi guru adalah menjadi orang tua bagi anak didiknya, tidak hanya di dunia saja, tapi dunia dan insya Allah sampai ke surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siang niki acaranya halal bihalal, nggih. Tentunya piyambak sampun faham kenapa kok halal bihalal. Diadakan halal bihalal karena kita merasa bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. Setiap manusia punya salah. Nek gelem jaluk ngapura, tur gelem ngapuroni, nggih. Itu tandanya kita masih mendapatkan rahmatnya Allah, mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Mohon maaf Bu, hidup dengan kita punya masalah, Nusewu. Seandainya kita pernah disakiti, terus orang yang menyakiti menyadari kesalahannya minta maaf, kemudian kita sulit untuk memaafkan, Nusewu, sing sakit sinten? Kita sendiri. Artinya memaafkan, meminta maaf dan memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Awalnya piyambak arep enak, boten enak tergantung dari diri kita. Memaafkan atau tidak memaafkan nanti yang enak bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ini adalah kebutuhan. Sing paling parah dan bahaya, wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing sing paling parah dan bahaya, wong salah ora gelem ngaku salah. Yang namanya saling memaafkan itu adalah bukti tanda cinta dan kasih sayang. Pramila wonten ing mriki dalem boten ateges menceramai panjenengan, tapi saya kemarin beberapa hari yang lalu niku buka kitab namanya kitab Nasoihul Ibad. Yang nulis kitab Nasoihul Ibad adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, yang menjadi imam Masjidil Haram, dan juga karya-karyanya itu sekarang ada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Banyak dari karya-karya ilmiahnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjadi referensi di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, beberapa hari yang lalu karena libur anak santri, terus lari-lari libur Ramadan tanggal 21 Ramadan berpulangan dan pemberangkatan tanggal 11 Syawal niki insyaallah. Nah, 1 sampai 4 hari dalam niku wonten griya. Belum berangkat ngaji ngoten. Hari kelima saya ada undangan ke Brebes di Igir Klanceng. Itu si Rampong Brebes. Terkadang manusia itu berencana, tapi kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Nggih. Niki saya berangkat dari rumah pagi 5:30, acaranya 12:30 karena musim arus balik. Karena udah biasa, nanti antisipasi biar tidak kena macet pagi. Tapi karena Allah menghendaki, saya kena macet itu di Paguyangan. Nggih, di Paguyangan. Mulai dari Purwokerto pun mulai macet, Paguyangan macet. Sampai jam 3 dereng lepas saking macet, akhirnya saya tidak sampai sana. Awal saya berangkat ngaji Syawal, terus niki pun mulai muter balik sampai detik ini alhamdulillah saged suwan panjenengan. Nah, sebelum itu saya terus buka kitab namanya kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam bab pertama, nasihat pertama, hadis yang kedua, Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, non sewu saged sareng-sareng ben ngantuk di Pak Bugin. Nggih ngapunten niki mbok menawi bahasane kula campuran dan lebih banyak Jawanya. Karena saya lebih sering bertemu dengan orang yang pakai bahasa Jawa. Teng desa-desa ngoten. Orang itu kan pangsa pasarnya itu kan masing-masing, ngeten nggih nggih. Lagi kiai mawon benten-benten Pak.
Ono kiai dampar. Kiai dampar nggih mulang teng dampar ngaji TPK tiap sore. Wonten kiai panggungan kados kula niki. Tapi kula dawuhi teng guru kali almarhum bapak kula, sesibuk apapun kamu di panggung, kamu harus punya majelis taklim atau ngaji, tempat ngaji sing mudawamah istiqomah. Jadi bedanya ngaji dan pengajian benten. Kalau pengajian itu kan napa nggih sifatnya tempatnya tidak sama. Terus napa niki mboten mesti materinya juga tidak ngaji runtut ngaten mboten. Tapi kalau ngaji itu di tempat yang sama, buku panduannya ada, kitabnya jelas, dipelajari dari awal sampai akhir. Maka orang yang sregep ngaji niku mesti ngalim, mesti alim. Tapi nek pengajian, lho pemene tidak memperhatikan, oh niki angel, jadi mustahil ngalime wae. Ngoten nggih. Nah, niki insyaallah mboten namung pengajian tapi ngaji, ngoten nggih. Nggih. Ngendikane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nashihul Ibad itu di nasihat yang pertama, hadis yang kedua disampaikan bismillahirrahmanirrahim, moga sareng-sareng nggih. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, moga sareng-sareng. Tuntutnya sesuai sekedap. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Oke. Fatabarakallahu ta'ala. Irhamu man fil ardi. Yarhamukum man fis samai. Jadi hadis diatakan saking sahabat Ibnu Abbas. Nggih. Ar-rahimuna utawi wong kang duweni kewelasan cinta dan mau memberikan cintanya. Jadi yarhamuhum iku yarhamuhum yento. Nek bahasane santri kan utawi iki iku ngoten. Jadi kalau Bapak tadi ngendika saya al-mukarram nggih, ada al-mukarramah memang tak nggih. Wonten Makkah al-mukarramah iya. Tapi kalau dalam ilmu bahasa, ilmu nahwu itu kalau mudzakkar itu al-mukarram, tapi kalau muannas ada tandanya tak marbutoh. Jadi dikasih tak tapi tak marbutoh. Ngoten niku, nggih nggih. Ngoten. Iku yarhamuhum yento aweh welas. Yento aweh welas sapa Ar-Rahmanu zat kang duweni kawelas. Orang yang punya cinta dan mau mencurahkan dan memberikan kasih sayangnya, cinta dan kasih sayangnya, maka orang tersebut akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Sang Maha yang punya cinta dan kasih sayang. Cirinya apa? Fatabarakallah, maka Allah akan tambahkan kebaikannya, terus bertambah. Apalagi setelah 1 bulan di kawah candra di muka, ketika Bapak kawah candra di muka, akan terus bertambah kebaikannya, terus diberkahi oleh Allah Ta'ala, mahalur sapa Allah. Lalu bagaimana caranya? Irhamu man fil ardi, berikanlah cinta dan kasih sayangmu kepada makhluk yang ada di bumi Allah. Yarhamukum, yento bakal mendapatkan kasih sayang kita semua man fis samai, dari makhluk yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 1 bulan kita belajar ngempet hawa nafsu, sampai-sampai orang kena marah, tapi ternyata saya sendiri marah Pak. Katanya disuruh jawab, tak jawab ini Pak. Saya di bulan Ramadan ada marahnya, tapi sedihlah. Mungkin apa betul? Mungkin. Ya Allah, kadang-kadang. Tapi kayaknya tak mau jarang nih Pak. Jarang. Bahkan bulan Ramadan kemarin saya rasakan nikmatnya luar biasa. Karena dulu itu kalau kuliah subuh saya full keluar. Tapi ini tak batasi. Saya keluar hanya dalam 1 minggu 4 hari. Terus
hanya 2 minggu di bulan Ramadan pertama. Bulan Ramadan kedua ada kewajiban karena anak saya yang di Jepara itu wisuda malam 17, malam 19, malam 21 baru perpulangan. Bahkan melatih kesabaran. Marah di konten. Tapi kula sampun pikantuk doa niki Pak. Ketika saya kadang-kadang atine mboten lega, nggih. Kemarin ketika saya di Haramain, persis di samping Kubah Hijau di Masjid Nabawi saat sedang kajian kitab Arba'in Nawawi bersama Gus Rizkil Muslim dan Neng Imas Fatimatuz Zahra di pelataran Masjid Nabawi bersama Gus Asmi pula waktu itu kedatangan Habib Hashim. Habib Hashim itu putra dari Habib Lutfi Pekalongan. Niku maring ijazah. Pas di hadis yang ke-21 dari Arba'in Nawawi, maring ijazah, dan itu ketika kula mengamalkan doa niku bener-bener tenang, estu tenang. Niki tak aturke dateng panjenengan, kersa tak paringi doa, sing doa itu saya dikasih diparingi diijazahi oleh Habib Hashim, putra dari Nur Habib Lutfi Pekalongan, dan ijazah tersebut saya dapatkan di Masjid Nabawi di dekat Kubah Hijau, makome Kanjeng Nabi. Dan ketika saya amalkan bener-bener tak resepke tekan nanti. Maka non sewu, semangat apapun kita, estu oten tentrem. Bahkan ketika niku nanti kula pas ngaji ke Pemalang, supir saya lagi agak kurang sehat. Saya dari Masjid Al-Fitrah itu pagi, kan kajian rutin pagi di Masjid Al-Fitrah, saya Sabtu untuk fikihnya. Terus saya langsung ke Pemalang, dan itu kula beto piyambak sama temen ibu-ibu majelis. Kula nanti apa gitu kecelakaan. Jadi kendaraan saya dan kendaraan dari lawan itu kok naksir ambung-ambungan. Kersane mboten ngantuk. Kelihatan nggih? Itu nggih lumayan wonten sopion nggih potol, wonten iki barang lampu nggih pecah. Saya langsung baca doa itu dan estu. Tenang kula tenang. Nah niki tak atur kali panjenengan nggih. Nggo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dicatat, kalau misalkan nggak catat di video saged. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ketoto. Amin. Sudah selesai pencatatnya? Kok guyu tadi? Itu paling dulu kok guyu deh. Dalam? Oke. Niku es dulu. Niki wong Jawa iki ampun ilang Jawane. Nggih, nek sing luar Jawa nggih monggo. Pakai bahasa Indonesia saged. Saya dapat doa niki pakai Jawa. Pertama kali saya mendengar langsung kula kobil tuh, Beb. Niku pun nggih sayang sama kayak jenengan. Loh, pun to, Beb. Sampun. Dongane niki tok. Nggih. Pun pokok jenengan resepke tekan jero ati. Oh nggih. Niku Pak. Ya, saat kadang galau, marah, gugup, wis kemrungsung dan lain sebagainya, langsung tarik napas dulu. Allahumma ketoto. Amin. Nggih. Loh, non saya Pak, doa itu kan tidak harus yang pakai bahasa Arab yang panjang. Banyak orang yang berdoa pakai bahasa Arab ning malah orang mudeng. Wonten apa mboten? Kathah. Oke. Kalau terus kemutan, saya mondok tengen Darussalam dari almarhum almarhumah Romo Jaman Bahaki, niki putra santri saking Mbah Mat Atu Cowon, Mbak Yai Dalhar, Mbak Raden santri. Mbak Dalhar nggih maringi doa. Teng santri-santrine niku nggih jawab. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngliwet karo sedulur, akur tur kraget, dunya akhirat diparingi slamet. Saya ingat lagi ketika dulu saya masih kecil, kelas 1 SMP. Saya dakwah sejak kecil dulu. SMP
Kulo diundang untuk dakwah di acara Muslimat Fatayat Kecamatan Sapuran. Waktu itu tempatnya di Kalimbawang. Sekarang Kalimbawang sudah kecamatan sendiri. Dari pengajian pulang hujan besar. Saya sama bapak saya pakai motor. Nah, udah niku terus tenggene wonten mriku kan jalan yang jenenge Ringin Putih, agak ekstrim. Nah niku. Setelah dari situ ada tempat istirahat, niup. Saya dan bapak saya itu niup niku berteduh. Oh niup niku ampun sepanen ya Bunda. Niup terus kalau niku diwarai doa teng bapak saya. Terus dalam lo kan jenenge Maratus Solihah. Terus ngoten bapak kula niku. Terus dalam tak wae dongan sampean sok bakal nek dakwah kemana-mana itu nek hujan di perjalanan ben ora kudanan. Nggih. Sampeyan berbicara sampai panjang lebar ora kengelahan mergane dipiwedang. Ora udah. Loh, ini kula lagi ngapalke bapak kula. Wis tak warai doa. Nggih, Pak. Nggih. Doane napa? Wis tilokna, dapalna, amalkan. Nggih. Ben udan ora kudanan, ngeten nggih. Ngelak orang ngelak, betul usah bu, betul usah, betul usah, betul kepenak lagi. Betul, wah lagi di masya Allah, lagi, terpon ya Allah, mandi tukangnya lagi, tukangnya tereng tahu lagi kita kalian. Dan, kulo serius Pak, niki. Dari Mbah Dalhar nggih doa Jawa. Dari bapak saya nggih ngoten. Benek nang dalem aku dadet tak warai donga. Nggih Pak, wis dapalke merem. Saya justru merem niku nek donga. Bingkluk nggih, diangkat astone nggih. Saya itu dari dulu kalau saya doa kok tangan saya tidak ngangkat ngeten, dukani teng bapak. Niku dulu dereng ngertos dalilnya. Ditampel peluk doa itu ngangkat tangan, ta'adub. Banyak orang yang berdoa tapi ta'adubnya enggak ada. Adabnya tidak ada. Adabnya Rasulullah ketika berdoa kan tangannya diangkat, kepalanya menunduk, ya kan nggih? Mas ngeten iki. Saya disuruh ngangkat tangan, wis diklu merem, nggih. Dirona donga suping bapak, nggih. Allahumma kula ngoten. Allahumma inni as'aluka Suzuki wa Toyota wa Yamaha. Iki kok guyu kayak setuju kali wae. Ishrab Fanta, lemon, Sprite, Coca-Cola. Ngoten niku riyen-riyen. Itu doa. Artinya apa? Mohon maaf, bukan dari lucunya doanya, tapi dengan bahasa apapun Allah memahami. Tapi kalau sholat tidak boleh pakai bahasa Jawa, kudu bahasa Arab. Nek sholat pakai bahasa daerah kan dulu pernah viral. Sholat pakai bahasa daerah. Lah wong Jawa, nggih, apa meneh Banjarnegara bisa ngomong Allah gede banget kan lucu. Karena orang yang Allah maha aja tak iya kepada orang-orang betul lah ini itu doa. Terus kita dipanggil nggak hanya bulan Ramadan ketika marah kalau pancen ngamal ke doa niki, tarik nafas dalam, keluar dari mulut, doa Allahumma ketoto. Dan apakah ini membatalkan puasa? Boten. Asalkan kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang telah kita ketahui. Saya yakin Bapak Ibu biasa pulang ke murid. Hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Mpun apal ketepal, marah, gelendengi kancane, ngerumpi, sing digelendengi atasane. Atasan kalau orang gelendengi bawahan mboten kober. Koreksi. Ini apa ta? Oh ngoten nggih. Nggih terus nuwun. Tadi dilupa yang ada mereknya. Ngoten. Nggih. Nah niku. Sampai apa tadi ya saya lupa. Ketoto. Pokok gelendengi, kira betul? Marah dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa, sehingga ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga.
Nggih. Saat ini ngeten. Kalau dalam puasa itu terdapat pelajaran yang begitu dalam, kejujuran yang sudah disampaikan tadi, kedisiplinan. Lah ini yang saya sampaikan. Puasa akan menumbuhkan rasa welas asih, rasa cinta dan kasih sayang. Ini yang terpenting. Ketika kita memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada makhluk yang ada di buminya Allah, maka kita akan dapatkan cinta dan kasih sayang dari yang Maha Kuasa dan seluruh makhluk yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Setiap kita bertemu dengan seseorang, siapapun itu, ada pertemuan, ada perpisahan, maka salinglah memaafkan dan saling mendoakan. Kayak kalau ketemu kali kancane, wis ngobrol panjang lebar, udah dulu ya, saya sudah ada acara lagi nih. Gini pun nanti kita bisa sambung lagi. Iya, mohon maaf lahir batin, sehat dan berkah selalu. Amin. Sampun dibiasakan nonton. Mun dibiasakan apa diri? Saat jalan bertemu, bahkan walaupun setiap hari. Oke? Sehat dan berkah selalu. Mohon maaf lahir batin. Jadi lu mohon maaf lahir batin ki mboten nek badan tok. Nggih? Malah tos enggak apa-apa, Pak. Nggih. Saat dua orang mukmin berjabatan tangan, walaupun tos, tapi tosnya itu dengan penuh perdamaian, gitu betul? Ati sing damai ngono iki lho. Maka ketika nemplek disinilah gugur dosa-dosane. Allahumma. Nek lanang kali lanang, wadon kali wadon. Ngoten niku wis daturaken. Lanang kali wadon nggih sok bahaya. Nggih, ngoten. Nah ini saling memaafkan, saling mendoakan. Itu bukti cinta dan kasih sayang. Terus ngomong bukti tanda kita cinta dan sayang kepada makhluknya Allah yang ada di bumi ya Allah. Non sewu, jangan pernah menyepelekan orang lain. Apalagi orang, makhluk apapun tidak boleh disepelekan. Non sewu, kan sudah diparingi ngertos kali Gusti Allah. Bagaimana cara kerja iblis atau setan untuk menggelincirkan manusia agar keluar dari surga. Apakah ketika iblis tidak setuju ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan untuk dijadikan khalifatullah fil ardh dan menjadi penghuni surga, padahal iblis lebih dulu diciptakan, wis luwih pinter, wis luwih pengalaman, malaikat ya digawe. Allah menciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan dengan yang begitu sempurna, sak sempurna makhluk ciptaan Allah, kemudian iblis disuruh untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, tidak mau. Lalu iblis membiarkan, silahkan Nabi Adam berkuasa dan bertempat di surga bersama istrinya. Apakah kemudian setelah itu iblis putus asa? Betul. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dakum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Surah Al-Baqarah ayat 36. Dibiarkan dulu Nabi Adam di surga, kemudian apa? Digelincirkan untuk keluar dari surga dengan godaannya. Non sewu, bulan Ramadan iblis itu membiarkan anak cucunya Nabi Adam, silahkan bangun pagi sepertiga malam yang terakhir, tani sahur sahur. Sebelum sahur sholat tahajud dulu, silakan siangnya berpuasa, silakan malamnya sholat taraweh, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Silahkan iblis diam, tapi apakah kemudian mandek di situ? Boten. Niki cara menggodanya. Kalau orang sudah melakukan kebaikan, maka akan merasa bangga. Dan sing bangga yang tidak terkontrol terkadang memandang dengan sebelah mata orang yang belum bisa menyamai dirinya. Contoh, konten tiang ketika bulan Ramadan kemarin khatam Al-Quran 10 kali, 3 hari khatam,
3 hari hatam. Hebat betul Bu? Hebat betul. Imam Syafi'i 1 bulan hatam 60 kali. 1 hari hatam 2 kali. Imam Syafi'i. Nah, apa dewe imam sinten iki? Nah, ini. Orang dulu banyak. Ada seorang mbah niku masih Mbah Buyut mboten pamer niki. Ning anak cucunya belum ada yang bisa seperti Mbah Buyut. Mbah Putri niku. Piyambake nek deres Al-Qur'an 1 hari 10 juz. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Pas sedo, saya itu minta sweaternya. Sweater yang biasa buat pagi kalau deres Al-Qur'an. Ini adalah saksinya Mbah ketika deres Al-Qur'an. Saya minta. Sampai sekarang masih ada sweater kecil warnanya biru. Dinggo kula sakniki pun sesek Mbah kula alit. Nggih. Itu 10 kali. Terus ngeten. Ada orang yang hatam Al-Qur'an, mungkin 1 bulan Ramadan 5 kali, 10 kali. Berjamaah di masjid tidak pernah tidak jamaah. Kemudian marem nggih, ngrosok awake dhewe apik, terus nyepeleke wong liya. Sampai bilang gini, "Lah, wong diparingi bulan Ramadan kok orang gunakna dengan baik. Mosok saya itu setiap waktu jangan di masjid, tapi saya lihat tetangga saya itu selama bulan Ramadan mungkin hanya berapa kali saja mengikuti jamaah di dalam masjid." Ada orang yang dibiarkan untuk melakukan kebaikan, tapi memandang sebelah atau memandang sebelah mata, memandang hina, memandang remeh yang lain yang belum bisa melakukan. Nyun pangapunten, itu tipu daya iblis. Amal jenengan kelihatannya banyak, tapi nyun pangapunten niki boten saged jaga. Mos bahasa Inggris itu. Merebes. Nggih. Apalagi dengan manusia, jangan pernah menyepelekan. Makhluk yang kita anggap tidak penting pun, bahkan nun sewu, itu bisa menjadi lantaran masuk surga ketika kita memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya. Imam Ghazali kisahnya masyhur, cara zaman siki viral gitu. Ketika sedang menulis, ada lalat sing mencuk temangsi, minum, dibiarkan oleh Imam Ghazali, dibiarkan begitu saja, tidak diteruskan dulu, silahkan minum. Setelah lalat itu mabur melek, baru dilanjutkan untuk menulis. Itu masyhur, mutawatir bahwa Imam Ghazali tercatat mendapatkan rahmatnya Allah dengan apa? Membiarkan lalat yang meminum tintanya karena lalat yang kehausan. Itu satu kisah kita jadikan pelajaran. Kisah yang lain, pernah ada seorang pelacur memberikan minum anjing. Anjing itu hewan yang dianggap najis. Memang zatnya dikasih oleh Allah itu memang najis. Wis ora kena dinyang. Nggih. Anjing ini kewan sing najis. Niki orang yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, kewelasan kepada makhluknya Allah yang di bumi, memberikan minum, padahal itu pelacur yang sudah berzina berkali-kali. Masyhur kisahnya. Nggih. Niki mendapatkan ampunan dari Allah, digerakkan, dibuka hatinya, bertobat dari pekerjaannya yang tidak baik, kemudian diterima tobatnya karena punya rasa cinta dan kasih sayang. Apalagi menyayangi manusia, apalagi bapak ibu guru mendidik murid-muridnya tanpa mengharapkan apapun, udu anake dewek. Oh, kadang-kadang ono murid sing wis sukses itu pun karo guru nek banyak yang ndak tahu, tapi jenengan tidak pernah sakit hati, maka yakin jangan pernah ragu akan mengantarkan kita mendapatkan kasih sayang Allah, dan Allah akan tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma terapkan rasa cinta dan kasih sayang dengan menyepelekan yang lain, makyain sehina apapun ojo disepeleke. Allah damel makhluk niki kabeh wonten manfaate. Saelek-eleke wong mesti wonten apike, saapi-apike wong ya wonten eleke. Mulane saling menyadari adanya kesalahan, diadakanlah acara halal bi halal. Orang yang punya cinta dan sayang mau saling mendoakan, saling memaafkan, jangan menyepelekan
disepelekan. Dan ini yang terakhir karena sudah hampir jam 12. Setengah 12 ya sudah waktunya. Waktu ini apa Bu? Waktu ini apa? Siang kan waktu ini apa? Oh iya, makan siang. Jawaban yang tepat nih Mbak. Mana jenengan waktu ini sholat duhur. Non sayangku, ketika makanan sudah dihidangkan, non pangapunten. Ketika makanan sudah disiapkan, nggih. Walaupun mungkin jenengan ngeten nggih. Ketika sholat baiknya itu di awal waktu. Tapi non pangapunten, ini sholat yang paling baik adalah di awal waktu. Tapi kalau makanan sudah dihidangkan, sudah terhidang, maka makan sholat nomor loro. Nomor si jahat deh. Mohon maaf, nggih, ampun salah paham. Tapi nyuwun pangapunten, memang mboten pareng dengan Kanjeng Nabi. Mboten pareng. Salah satu yang tidak disukai oleh Rasulullah itu ketika kita sudah dalam keadaan lapar, makanan sudah terhidang, kalaupun ada adzan, maka silahkan makan dulu. Enggak apa-apa. Nggih, sahih niki hadise Bu. Nggih, mboten napa-napa. Yang penting jangan sampai itu setiap hari atau dibiasakan. Yo awake dhewe makan dulu sebelum datang waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, makan sudah selesai, kita melakukan sholat wis tenang ayem alhamdulillah. Niki sekedap paling waktu duhur tiba, monggo sareng-sareng yang mbak niku tanamkan rasa cinta dan kasih sayang. Ya mapunten, jangan hanya ngerangkul wong sing apik mawon. Bahkan Kanjeng Nabi irhamu salah satu minan nas. Kasihanilah 3 orang. 1 azizan zallah, orang yang tadinya berkuasa, orang yang tadinya terhormat kemudian jadi hina. Dan mapunten, ada orang yang terhormat disegani, dihormati, dimuliakan, entah dengan jalan apapun, ataupun dosa atau kemaksiatan atau mungkin kena fitnah dan lain sebagainya, kok kemudian menjadi hina. Itu kita jangan ikut menghina, justru harus dimelasi. Karena orang yang terhormat kok menjadi di bawah, itu bukan kuat, kena gangguan mental, bisa gila itu. Mungkin Kanjeng Nabi itu justru kalau pada umumnya semuanya dimelasi, sampai Kanjeng Nabi menekankan walasono telung wong sinten azizan zallah, yang tadinya terhormat kemudian terhina. Oke, ada orang misalkan seorang guru pangapunten sudah mendapatkan jabatan PNS, sertifikasi dan lain sebagainya, kepleset gitu ya. Akhirnya diberi peringatan oleh atasan, bahkan yang pangapunten sampai dikeluarkan atau dicopot dengan tidak hormat. Nun saya punten, mamane kasus nopo tidak tahu nih. Itu orang yang mendapatkan seperti itu jangan dihina, jangan dicaci, tapi justru kudu dirangkul, dimelasi. Kasih pengertian, ini adalah pelajaran dunia. Ini adalah satu peringatan agar nanti ke depan engkau menjadi orang yang lebih baik. Tetap semangat menjalani kehidupan. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan harus lebih baik daripada yang lalu. Allahumma amin. Terus nomor menit gonian kot iftaqoro, orang yang tadinya kaya kemudian larat, biar sukses sugih, entah dabu sing wong, entah bangkrut, entah lilit hutang, entah apapun itu, sing sugih kok dadi melarat, niku kudu dimelasi. Walaupun dulu ketika sugih sombong, dong sugih, dong kuasa sombong, gumede, pamer. Neng yang tadi melarat harus dimelasi. Ya Allah melas temen ya. Jangan pernah mencaci, jangan menghina, jangan. Sebab nopo? Niki boten disenengi kali Kanjeng Nabi, boten disenengi. Nah niku. Terus yang ketiga, niki faqihan. Ini nih, faqihan yal'abu bihi minal juhal. Orang yang paham ilmu, tapi dikendalikan oleh orang yang punya kekuasaan, sementara dia tidak begitu paham ilmu tapi berkuasa. Wong duwe ilmu disetir sama orang yang punya kekuasaan tapi tidak berilmu. Sing nuruti hawa nafsune, itu orang yang pintar kudu dimelasi. Keluarkan ikatan tersebut, keluarkan dari cengkraman tersebut, itu harus dimelasi. Jangan malah menghina. Oh Pak Ayo pinter masuk di betul nenyek ini betul parah. Kalau kita punya rasa cinta dan kasih sayang, doakan dan saling memaafkan. Oke? Jangan pernah menganggap remeh orang lain, jangan menyepelekan makhluknya Allah, jangan pernah menghina. Itu kita hikmah dari kita berpuasa. Setelah kita belajar tentang kedisiplinan, kejujuran, dan salah satunya adalah
mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, merasakan bagaimana rasanya lapar, lemes dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Ono plopo ditukil-tukil wis suwe lungguh boyohe. Ono gelas isi wedang putih wis meh jam 12 wetenge. Kompak banget ya. Mana emprek neng tengah sawah kula pamit berkebun saya dahar kupat disiram santet sedaya lepat nyuwun ngapunten. Saking wajah semanten akhirul qawli ada astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.